Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan sesi kemarin. Bapak Ibu tentu masih ingat minggu lalu kita belajar apa di tempat ini. Satu hal saya mau katakan kepada Bapak Ibu di tempat ini maupun yang sedang mengikuti online service. Catat baik-baik Pak Bu, ini sangat krusial dan penting buat perjalanan kehidupan orang percaya secara khusus, secara umum adalah umat manusia di bumi ini. Mengapa? Akan ada banyak hal muncul di tengah kehidupan kita, jikalau kita tidak mengerti, menghandlenya, maka dipastikan kita akan tersesat di dalamnya. Sabtu yang lalu di pertemuan jemaat saya sampaikan bahwa jalan kita ini ibarat kita itu lagi sedang ada di kokpit suatu pesawat yang sedang terbang. Ketika kita lihat ke depan itu gelap sesungguhnya. Tetapi mengapa kita bisa mencapai tujuan? Mereka hanya mengandalkan layar monitor yang ada di kokpit tersebut. Dan itu pun harus ada orang yang bisa membaca. Enggak semua orang bisa baca. Kalau kita masuk ke kokpit tersebut, kita tidak bisa baca, ya pesawatnya juga bisa tersasar. Nah, padahal kalau Anda bisa melihat kiri kanan itu gelap, nggak bisa lihat apa kalau malam hari. Paling kita bisa lihat terang bintang saja. Siang hari ya sama saja ya, karena saya pernah melihat seperti itu. Nah, seperti itulah gambaran kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita menjalankannya ini sehingga kita bisa mencapai tujuan. Nah, itulah sebab kita perlu namanya ada navigatornya atau navigasinya, petunjuk jalan buat kita. Nah, navigasi kita adalah firman Tuhan. Tentu yang memberikan sinyal dan memberikan tuntunan adalah Allah itu sendiri. Karena itu saya boleh menggunakan satu istilah. Jikalau manusia sudah lupa dengan Allah, tapi tidak lupa dengan agama. Satu dasar buat kita ke gereja, kita masih ingat kita punya agama. Satu dasar buat kita masih bisa sebut nama Yesus, kita punya agama. Apakah semua itu sudah cukup? Belum tentu. Saya juga tidak mengatakan tidak cukup, tapi belum tentu. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Karena firman Tuhan, Alkitab saya berkata, pada satu hari nanti orang akan datang kepada Tuhan berkata begini, Guru, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Pertanyaannya, kalau diusir setan, setan keluar enggak? Pasti keluar. Kalau enggak keluar, mengapa dia berani mengaku? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Pertanyaannya, nubuatannya digenapi enggak? Kalau enggak genapi, mengapa dia berani datang komplain sama Tuhan? Atau dia minta verifikasi dari Tuhan, minta peneguhan dari Tuhan. Saya yakin itu semua pasti sudah terjadi. Tapi apa yang dilakukan belum bisa menjadikan dirinya itu adalah anak kerajaan. Sebab Alkitab katakan, itu semua kamu lakukan, aku gak kenal kamu, siapa kamu? Nyala engkau, seperti itu dia katakan. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka bisa melakukan itu? Dan Bapak Ibu, berulang kali saya harus mengatakan di hadapan Anda, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan para hamba Tuhan dimanapun saya ditunjuk Tuhan untuk mission trip ini, saya katakan bahwa untuk mengusir setan enggak perlu jadi orang Kristen. Enggak perlu. Kenapa? Karena memang orang dunia juga bisa usir setan. Ya, buat mujizat enggak perlu jadi orang Kristen. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang usir setan demi nama Yesus, setan itu keluar. Iya, sebab kenapa? Karena memang firman Tuhan itu adalah kandungannya. Firman Tuhan kandungannya adalah kebenaran, ada kuasa di dalamnya. Tuhan membela firman-Nya itu otomatis langsung. Tuhan bukan membela kita, Tuhan membela firman-Nya. Tapi untuk kita berakal di dalam firman Tuhan ada konsekuensinya. Konsekuensi logis artinya ada harga yang harus dibayar. Itulah dikatakan bahwa saat waktu mereka mengusir setan, setan itu pasti pergi. Karena di dalam Roma itu kan juga dikatakan, kalau tadi itu kan di dalam kitab Matius ya, Matius pasal 7, Anda bisa baca tuh satu pasal itu tentang bagaimana Tuhan waktu datang kedua kali. Itu yang disebut tahta Kristus. Saya belum khotbah Bapak Bu, ini tiba-tiba saya mesti ngomong ini.
Matius pasal 7, Anda mulai baca dari ayat 21, 22, itu tentang hasil dari tahta Kristus. Mengapa ada seperti itu? Yaitu karena ada Roma pasal 2 ayat yang ke-14, 15. Ya, 14 15 gini. Buat mereka yang tidak memiliki hukum Taurat. Siapa? Semua manusia yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi dia menjadikan hukum Taurat adalah kebenaran bagi dia. Tahu apa yang terjadi? Hukum Taurat itu akan bersaksi di dalam hatinya, atau disebut di dalam nuraninya. Ya, dalam batinnya. Itu karena memang firman Tuhan itu hidup, itu realita Tuhan. Ya, itu realita Tuhan. Tanpa ada orang percaya pun Tuhan itu ada. Tanpa ada gereja pun Tuhan ada. Tanpa kita memanggil nama Yesus, Tuhan itu tetap ada. Karena dia memang Tuhan. Hanya bagi mereka yang memanggil nama Tuhan dan melakukan kehendak dia, orang yang mengenal dia, Tuhannya bukan di luar, tapi Tuhannya di dalam. Oleh orang itu, orang lain bisa memanggil nama Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sejauh kita menjadi orang Kristen, berapa orang itu terkagum kepada Tuhan yang tidak kelihatan melalui hidup kita? Atau sebaliknya, orang yang percaya Tuhan ketemu kita lalu murtad. Nah, itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Apapun yang kita lakukan Pak Bu, kita enggak usah komplain lah. Saya lebih baik atau dia lebih baik. Gereja saya lebih bagus, gereja dia lebih bagus. Liturgi saya lebih benar, liturgi dia lebih benar. Ritual saya lebih kusuk, ritual dia urak. Nggak usah, lakukan apa saja. Kalau kehendak Allah, maka ini sebagai tempat pengujiannya. Hari-hari ini kita seringkali dengar di televisi. Kita tidak usah perdebatkan persoalan siapa yang benar, siapa yang... Kita uji di mana? Di pengadilan. Dan hari-hari ini pengadilan digelar sedang memperlihatkan sedikit-sedikit tentang kejadian. Kan saya pakai ini, kan ini update loh ya. Up to date ya, aktual. Jadi nggak susah saya ngomong, pasti Anda sudah mengikuti. Nah, siapakah Anda dan saya selama ini akan diuji di sini, yaitu di ayat 16. Apa katanya itu? Saya memang ini bukan materi khotbah saya, tapi ini sebagai penghantar buat Bapak Ibu. Coba dibuka lagi Roma pasal 2 ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari apa? Bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Baik atau buruk itu terekam dalam servernya CCTV dunia. Nggak bisa dirusakin Pak Bu. Kalau CCTV yang di sana bisa dirusakin. Di Sungai Duren maksud saya. Ya, CCTV yang di Sungai Duren 3 itu bisa dirusakin. Tapi CCTV yang dipasang oleh Tuhan di dalam hati kita nggak bisa rusak. Setiap saat itu up to date untuk dibayar. Setiap pikiran dan perasaan kita terekam baik dan buruknya. Nah itu yang akan diperhitungkan oleh Tuhan buat Anda. Bisa nggak masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai bagian daripada proses masuk ke dunia yang baru. Bapak Ibu mungkin sering dengar saya mengatakan kalimat begini. Orang begitu mudah mengaku, mengklaim bahwa dia bolak-balik ke sorga. Bahasa seperti itu sangat nyaman untuk dijadikan alat memancing orang. Karena sorga itu memang ada, sorga itu mulia. Ketika saya mengatakan saya baru datang dari sorga, berjumpa dengan Om Yos, kemudian Om Yos kasih tahu sama saya. Pasti akan menarik bukan? Hal itu sangat menarik. Pertanyaannya benar atau tidak, nggak usah kita persoalkan. Nanti akan diuji di Roma pasal 2 ayat 16. It's okay, mengerti? Tetapi hal itu sebenarnya
cukup menarik kita. Tapi ada yang bertanya, bagaimana pastor menghadapi, menyikapi orang-orang seperti itu? Saya katakan mungkin saja. Karena memang Alkitab tidak catat, tapi mungkin saja. Ngapain kita mempersoalkan orang bolak-balik surga, betul enggak? Lalu mungkin Anda punya kemampuan finansial atau Anda mempunyai kerelaan hati untuk melayani Tuhan begitu luar biasa. Sampai Anda berani korbankan segala sesuatu. Lalu kalau kita mempersepsikan saya sudah punya rumah di surga dengan indahnya. Anda sampaikan demikian, tanya saya benar atau tidak, saya nggak berani bilang benar juga tidak berani bilang salah. Sebab karena Alkitab saya tidak catat. Tapi kalau Anda mempunyai persepsi seperti itu, ya silakan saja. Nggak ada salahnya kan. Nanti akan diuji, ya di sini ayatnya. Nanti tunggu Yesus datang kedua kali, betul nggak? Kalau benar apa-apa kita sudah mempersoalkan sorga bentuknya apa, modelnya apa, ya belum sampai sorga kita sudah ribut duluan. Lalu siapa Anda dan siapa saya ini? Kan begitu, betul nggak? Saya nggak punya maksud menghakimi gitu ya. Tetapi kalau Anda tanya, bisa kan pastor kita punya di rumah di sorga? Nah, saya mesti clearkan buat Bapak Ibu ketika saya katakan kalau Anda melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, punya tempat yang mewah di atas. Bisa nggak? Saya tidak mengatakan mewah atau tidak mewah, tetapi kelayakan sesuai ukuran Tuhan. Bisa di sorga. Iya, di mana? Di sorga. Sorga yang mana? Sorga yang kekekalan. Sorga yang kekekalan itu bukan yang di atas. Itu sorganya Bapa. Sorga yang kekekalan adalah dunia yang baru. Setelah bumi ini dihanguskan, ya, dengan api yang tidak pernah padam. Disitulah disebut apa? Neraka jahanam. Mereka yang tidak masuk ke dunia yang baru. Nah, di situ ada rumah enggak? Iya, ada. Siapa yang tinggal? Ya, orang-orang yang memang lolos masuk ke situ. Tetapi setelah lepas dari penghakiman tahta putih, bukan tahta Kristus. Tahta Kristus masuk di kerajaan 1000 tahun. Saya kira ini kemarin minggu lalu saya pun udah singgung. Kok tiba-tiba minggu ini saya ngulangin lagi ya. Tidak bosan-bosan ya, sangat amat penting sekali. Tapi itu masih jauh Bapak Ibu. Yang saya mau masuk kepada hal yang lebih detail ya. Adalah hidup di saat sekarang sedang menuju kepada kerajaan 1000 tahun. Ya, sebelum masuk kerajaan 1000 tahun kita akan dihadapkan fase-fase yang sangat menentukan. Kalau Anda baca kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu itu jelas sekali ada metrai pertama, 2, 3 sampai dengan ke-7, kemudian ada sangkala 1, 2, 3 sampai ke-7, kemudian ada cawan murka Allah dari 1 sampai ke-7. Nah Bapak Ibu baca saja, nggak usah bicara neraka dulu lah, terlalu panjang-panjang banget ya. Kalau di situ saja kita masuk, itu sudah sangat-sangat amat luar biasa. Kapan itu terjadi? Tak satu orang pun yang tahu. Tak satu orang pun yang tahu. Tetapi dunia bisa memberikan indikasi. Alkitab baca tanda-tanda, dunia bisa berikan indikasi. Lalu bagaimana kita bisa mensiasati ini Pak Bu? Kita siasati, kita lihat hari-hari ini bagaimana ada di dunia. Kemarin saya senang pidato dari Pak Jokowi Dodo, presiden kita. Sudah belasan negara sedang menanti di depan pintu IMF. Puluhan negara sedang menanti panggilan. Dan mereka semua sudah tak berdaya. Ini bicara Pak Presiden, saya hanya pinjam. Itu dunia memperlihatkan ada suatu masa yang sangat amat gelap. Dunia sedang membuktikan Pak Bu, Alkitab bernubuat ribuan tahun yang lalu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kan betul kan? Ini sedang digenapi para pejabat pemerintah negara-negara dimanapun, mereka semua sepakat.
bahwa tahun 2023 tahun yang amat gelap. Mungkin sebagian kita dengar itu ya cuek-cuek aja sih ya. Atau sebagian kita yang dengar lalu merasakan, ya di kota-kota besar merasakan karena kita selalu mengandalkan media, mengandalkan transportasi mesti bayar, bensin dan sebagainya. Kalau di pedalaman sih nggak terlalu terasa ya. Mereka begitu ke hutan lagi ke ladang, ya sudah bisa buat makan satu hari ya kira-kira. Nggak terlalu rasakan sekali sih gitu loh. Walaupun memang ada sedikit pengaruh tapi kurang. Tapi kalau di kota-kota besar kalau kita lagi jalan ya kemarin kami berjalan itu sangat pilu hati ini mendengar jeritan-jeritan mereka. Seakan-akan dunia ini sudah tidak bersahabat, bukan lagi tempat untuk mereka tinggal. Nah itu mengindikasikan bahwa kita sedang masuk ke fase-fase yang sangat penting. Kalau ibarat pesawat sedang terbang, ada wilayah yang boleh kita kita lintasi, ada wilayah yang tidak boleh kita lintasi. Saya pernah merekam sedikit pengetahuan dari para ahli pilot. Dia coba memberikan gambaran. Kalau Anda lihat layar monitornya itu ada merah, orange, kuning, lalu hijau. Nah biasanya orang akan cari hijau, kalau hijau itu nyaman. Kita berjalannya nyaman sekali. Tapi persoalannya terkadang area tujuan kita itu dihadapkan ada merah, ada orange, ada kuning. Hijaunya jauh sekali. Nah SOP dari perusahaan penerbangan selalu dia nggak akan terlalu izinkan. Sebab kalau kita jalan yang hijau itu akan memboroskan bahan bakar. Bisa-bisa rugi penerbangan. Katanya seperti itu karena saya dengar seperti itu. SOP-nya harus terobos. Nah, kalau terobos itu keahlian seorang pilot itu mencari celah antara oranye dan kuning dan hijau. Biasanya hijau kuning, getar sedikit. Tapi yang jadi masalah ya ada beberapa pilot berucap tanpa disengaja kelihatannya memang oranye kuning ya sedikit goncangan. Tapi begitu masuk tiba-tiba merah dia bilang. Dan terkadang itu bisa menyebabkan apa? Gagal dalam penerbangan. Katanya seperti itu. Nah, saya bisa jadikan itu sebagai ilustrasi di dalam kehidupan. Hari ini kita nggak bisa lihat mana hijau, mana kuning, mana. Ya kelihatannya sudah gelap-gelap sekali. Tapi kita mau cari nyaman. Nah cari nyamannya apa? Cari hijau. Resikonya tinggi sekali, kosnya mahal sekali ya. Tetapi biarlah kita punya Tuhan, apapun alasannya dan apapun informasi yang sedang terjadi, kalau punya hati tuning ke atas namanya divine connection akan terjadi divine explosion in God. Amen. Daniel pasal yang ke-6 saya ajak Bapak Ibu untuk membaca. Pengantarnya panjang, Pastor. Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama, Pak Bu saya akan bacakan buat kita semua. Kalau minggu lalu kita bahas di sini, roh manusia adalah pelita Tuhan. Itu ingat sekali, saya ingatin lagi. Nah sekarang kita baca kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama saya bacakan buat Bapak Ibu. Ya, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan membawai mereka. Diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungjawab. Supaya raja jangan dirugikan. Ayat keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kasih garis bawahi. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan mendakwa terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak
ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwahan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan di rumah, baca terus, selesaikan satu perikop. Mungkin Bapak Ibu akan lebih memahami apa yang saya jabarkan hari ini. Nah, saya akan mulai untuk berbicara dari pembacaan 11 ayat dari pasal yang ke-6. Ayat yang keempat itu saya jadikan topik hari ini. Membangun roh yang luar biasa. Boleh sampaikan kepada kiri kanannya, membangun roh yang luar biasa. Mengapa saya berkata seperti itu? Memang Alkitab saya mencatat seperti itu. Orang yang memiliki roh yang luar biasa, dia bukan sekedar dikenan, bukan sekadar dia dikenan oleh Allah, tapi oleh Allah di dalam dirinya dia juga dikenan oleh dunia. Bukankah begitu? Sebab apa? Karena Daniel bukanlah orang Persia atau orang Media. Dia adalah orang Israel, orang buangan. Namun dia itu orang yang bijaksana. Orang yang bijak dikumpulkan oleh raja, kemudian mereka di-upgrade menjadi orang-orang yang dapat dipekerjakan di tengah kerajaannya. Nah, pada masa itu raja membutuhkan 100 sekian orang. Di antaranya ada 3 orang yang memang menjadi orang yang terpenting di dalamnya. Nah, salah satunya adalah Daniel. Bahkan Alkitab katakan Daniel melebihi orang-orang tersebut. Padahal dia bukan orang Media. Dia bukan orang Persia. Ya, ini bicara di masa Darius. Padahal kita tahu Daniel bukan hanya muncul di masa Darius. Dia muncul di masa Nebukadnezar. Dan orang yang mempunyai 5 legim sebenarnya kalau saya ingat ya. Nebukadnezar, ada turunan Nebukadnezar yang kedua, ya. Kemudian muncullah Kores, kemudian muncullah Darius, baru munculnya yang kelima yaitu Artasasta. Artinya orang ini 5 rejim ini dia eksis di situ. Lalu pertanyaannya, kok bisa? Padahal dia bukanlah penduduk pribumi. Kalau era sekarang ini ada istilah pri dan non pri. Mungkin itu dulu tapi sekarang sudah tidak ada. Dia bukan. Tapi kenapa dia bisa diakomodir menjadi pejabat pemerintah? Bahkan kalau kita sadar dia jadi penasehat loh. Kenapa Tuhan izinkan ini tercatat dalam Alkitab? Ada maksud ini buat mendidik Anda dan saya sebagai pejabat pemerintahan kerajaan Allah yang dipercayakan di bumi ini.
Kalau saja kita ditempatkan Tuhan di bumi Indonesia, sesungguhnya sikap perilaku kita harus mempunyai karakter yang sama seperti Daniel. Tidak usah kita bicara dengan demo sana demo sini atau duduk di parlemen. Cukup saja sikap perilaku kita seturut dengan firman Tuhan. Pemerintah ini sudah dapat kontribusi. Seandainya orang percaya semua bersikap seperti itu. Berapa persen sih orang Kristen yang ada di Indonesia? Kalau benar menjalankan kekristenan, bukan keagamaan loh ya. 10% saja udah cukup Pak Bu. Jangankan ada 30%. Karena Alkitab bicara tentang apa? Coba waktu Sodom dan Gomora, Tuhan hanya butuh berapa? Akhirnya 10 orang, itu pun tidak ditemukan. Jadi seringkali saya berkata begini, cari orang pintar tuh banyak. Cari orang sukses juga banyak. Cari orang kaya banyak. Saya tidak bosan-bosan loh Pak Bu ngulang ini. Ketika saya berjumpa dengan almarhum Pak Yos, dia adalah bapak perjanjian saya bilang, Pak, kalau Yesus datang nanti ke sini, atau mungkin karena dia punya semangat ke surga ya. Intinya kalau berjumpa dengan Yesus, dia nggak bertanya loh Pak, gerejanya berapa besar, berapa harta yang paling banyak Bapak kumpulkan, berapa banyak anaknya, berapa banyak cucunya. Kadang-kadang kita kan bangga juga, boleh sih bangga punya cucu, punya anak, boleh lah. Tapi itu hanya dalam kontribusi kehidupan. Tuhan nggak nanya itu loh. Tuhan cuma nanya satu aja, berapa banyak yang engkau muridkan sebagai pemurid? Kalimat ini saya senantiasa ungkapkan. Perjalanan saya, nanti saya berdoa sampai 30-40 provinsi, hanya ini saya ngomong. Saya ketemu siapa saja, kau senang punya gereja besar, saya juga punya gereja besar. Saya punya jemaat ribuan, saya tahu Anda lebih besar dari saya. Tapi pertanyaan saya cuma satu aja, pasca pandemi apa yang kamu rasakan? Kemudian saya cuma bertanya, apapun yang kamu kerjakan di tengah kehidupan, sudahkah engkau melakukan mandat ilahi Tuhan? Apa itu mandat ilahi? Mandat ilahi itu amanat agung. Amanat agung itu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya apa? Memuridkan orang sebagai pemurid. Gereja ini punya nafas seperti itu misinya. Itulah sebab semua pengkhotbah pada gereja ini Anda mesti nangkap nafas ini juga. Kalau enggak, Anda bukanlah jadi bagian dari gereja ini. Mungkin Anda hanya bagian daripada seremonia gereja ini. Bahasa pastor agak sedikit keras hari ini. Iya. Jadi amanat agung itu amat penting sekali. Nah, kenapa dengan kesederhanaan dan kerendahan hati kita berucap akan membangkitkan orang-orang yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Yaitu contohnya adalah Om Yos almarhum. Orang yang dalam konteks sudah sangat amat lemah, tiba-tiba dia bangkit. Persoalan bagaimana cara dia memberitakan Tuhan Yesus itu bicara strategi Pak Bu. Jadi maksudnya apa nih Pak Bu hari ini? Membangun luar yang luar biasa, kita tahu dunia ini masuk ke fase kegelapan. Walaupun kita bisa lihat kiri kanan. Anda sadar tidak sadar, hari-hari ini banyak berita yang kita bisa akses. Sesungguhnya menunjukkan dunia ini sedang gelap loh. Kenapa? Ya kita nggak usah bicara orang dunia lah. Kita bicara kalangan kita sendiri, orang Kristen sendiri. Saya kalau ngulang ini suka diingat temannya juga. Jangan dong yang sebut-sebut orang itu terus. Ya, saya nggak sebut namanya, tetapi orang bisa tahu siapa dia. Iya ya. Tapi ya memang itu kenyataan. Itu hanya sebagian kecil yang kita tahu. Yang tidak tahu masih banyak. Ya kan? Kawin cerai, kawin-kawinan, cerai-ceraian. Siapa? Orang Kristen. Kalau kita berorang Kristen saja masih kurang seru. Pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta besar, ada yang seperti itu. Kenapa pastor tambah bikin suram kehidupan? Bukan, saya cuma mau ingatkan itu tandanya apa? Dunia gelap. Karena itulah Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Karena roh kita ini adalah pelita Tuhan. Supaya orang bisa melihat siapa Tuhan yang dia sembah. Itu realitas. Bapak mau apapun alasannya, saya tidak mau berdebat. Kalau bicara Yesus Tuhan, realitanya memang itu benar.
Pertanyaannya, di mana dia? Kan nggak kelihatan. Itulah sebabnya karena dia nggak lihat, kita lebih banyak lihat diri kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Pada saat kita melihat diri kita, selalu kita lihat kekurangan, kita pengen cari penambahannya. Lama-lama kita keluar dari Tuhan. Seperti anak yang terhilang. Padahal dia sudah tinggal bersama dengan Bapa, segala kemewahan ada pada Bapa yang namanya manusia punya satu namanya apa? Keserakahan hidup, hatinya yang bokamuan hidup ini. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Akhirnya apa? Menghalalkan semua cara itu anak yang terhilang. Salah nggak sih punya harta? Nggak salah. Namun kalau kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, persoalan akan terjadi. Jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, penyesatan itu mudah datang. Nah, itulah sebabnya Alkitab menyarankannya supaya rohnya menyala-nyala. Apa maksudnya? Supaya rohnya hidup lagi. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Apa kata Alkitab? Roh luar biasa, aman dari kehidupan. Mengapa seperti itu? Bukankah Bapak Ibu awal tahun sudah saya sampaikan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-14. Hai, bangunlah engkau yang tidur. Supaya apa? Bangkit. Apanya bangkit? Imanmu bangkit sebab Kristus akan bercahaya atas kamu. Kenapa masih bercahaya? Kalau Anda baca di ayat yang ke-15, disitulah dikatakan bahwa lintasan kehidupanmu hari-hari itu apa? Jahat. Terkadang kita begitu haleluya di gereja, besok bisa menjadi apa? Orang yang caci maki gereja loh. Mungkin karena dia salah ngomong. Ya kan? Mungkin dia salah ngomong. Pendeta bisa saja salah ngomong kan? Tetapi rasanya itu sudah membuat dia ya udah menjadi apa? Dendam 7 turunan gitu loh. Yang ngomong enak aja. Sekarang ngomong itu kan gampang di mana? Di media sosial. Hei, dengar baik-baik. Setan memang suka kita seperti itu. Kenapa? Saat kita sedang menjatuhkan orang yang dipakai Tuhan, entah dia punya kesalahan sekecil apapun atau sebesar apapun, seperti Daud berkata kepada Saul, aku tak mau menyentuh orang yang sedang diurapi. Kalau kita menyentuh, apa yang terjadi Pak Bu? Itu kutukan datang kepada kita generasi ke generasi yang kita tidak pernah sadari Pak Bu. Sekalipun kita belum terucap, cukup saja kamu terpikir, maka roh kamu terekam. Di hadapan Tuhan itu jelas, mungkin di hadapanmu kau tidak terasa. Tapi perasaan hidup kamu sudah terganjal dalam banyak hal. Rasanya kok majunya nggak bisa. Ada kendala. Nah, itulah dibutuhkan roh yang peka. Hari-hari itu jahat, kecuali hari yang sudah bertobat. Pak Haryanto, Pak Hari Kuswoyo, Pak Hari Ceng. Pokoknya hari-hari di sini yang udah bertobat enggak jahat. Yang saya maksudkan adalah masa kehidupan ini. Nah, itulah sebabnya Pak Bu, kenapa Daniel bisa mempunyai roh yang luar biasa. Ada 2 hal yang Bapak Ibu catat hari ini. Yang pertama adalah kebangunan rohani. Alkitab, bangun engkau yang tidur, itu perlu bangun. Yang kedua, perlu pertumbuhan rohani. Oh, beda ya, Pastor? Iya, bangun dan bertumbuh berbeda. Kalau namanya kebangunan rohani itu berbicara personal. Kita lihat Daniel di ayat ke-11. Pada saat masalah datang, dia tidak lihat masalah. Ada gak sih masalah? Ada Pak Bu. Dia hadapi masalah. Kalau salah-salah dia dipancung. Kenapa? Dia punya Tuhan yang tidak boleh dia sangkal. Tapi peraturan pemerintah pada saat itu melarang orang yang datang kepada Tuhannya. Dan itu tidak membuat dia mundur selangkah pun. Walaupun nyawa itu menjadi taruhannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah membangun rohnya. Itu kebangunan. Sekali lagi, kebangunan rohani itu bicara apa? Personal.
Bukan karena bapaknya pendeta lalu anaknya tiba-tiba rohnya dia terbangun. Belum tentu. Atau suaminya pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Lalu jadi istri tinggal nebeng saja. Kalau makan soto mungkin. Tapi kebenaran rohani enggak. Itu bicara pribadi. Kalau kita baca di 11 apa? Kami orang Jakarta bilang apa? Saban hari. Saban waktu. Ayat ke-11 ya. Dia pasal yang ke-6. Masalah boleh ada, tapi setiap waktu yang tidak boleh dikurangi adalah bangun aktivitas dia kepada Tuhan. Dia hadap di Israel pada masa itu. Sekarang tentu kita tidak lagi kiblatnya ke Yerusalem. Sebab Alkitab berkata, bukan menganulir, menggenapinya. Hei, dulu orang menyembah Tuhan kiblat ke Israel atau Yerusalem atau di gunung. Tapi sekarang nyembah Tuhan bukan lagi Yerusalem atau di gunung. Melainkan apa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di mana? Kebenaran ada di dalam akal budimu. Tetapi roh ada di dalam batinmu. Di mana Anda berada? Di situ sesungguhnya Anda bisa membangun rohmu. Penyembahan pribadi tidak ada tawaran, Pak Bu. Pemahaman firman Tuhan tidak ada tawaran. Maaf. Sekali lagi, hari-hari ini orang lebih suka dengar kata orang. Tidak salah sih sebenarnya dengar. Tapi seringkali kita lihat, pagi tadi saya dengar ada seorang pengkhotbah, bukan pengkhotbah, bersaksi. Bagus kesaksiannya. Tapi di celah-celah belakangnya itu, dia mulai cerita dia ke surga dan dia ke neraka. Saya bukan haram terhadap itu. Bukan haram. Saya khawatir lama-lama kita lebih tertarik kepada surga dan neraka yang sesungguhnya belum tahu di mana tempatnya. Tetapi konsekuensi kita ya yang menjadi tanggung jawab kita adalah membangun roh kita kepada Tuhan, menjadikan kita itu lalai. Nah, kadang-kadang kita banyak dengar seperti itu kan seru banget. Apalagi kesaksiannya yang macam-macam. Paham Pak Bu? Jadi membangun ya kebangun rohani itu adalah bicara apa? Pribadi lepas pribadi. Tidak boleh nebeng. Cara gimana? Baca Alkitab. Pak Bu, Alkitab itu adalah catatan yang jelas. Alkitab itu sebenarnya menggambarkan Yesus pribadi berbicara. Dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya yang diceritakan adalah tentang siapa itu Yesus. Yang kedua, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan menjadi lihat. Kita tidak bisa lihat Allah, tapi kita bisa kenal Allah lewat pribadi Yesus. Itu gambar Allah yang tak terlihat. Dan Allah dalam manusia itu sifatnya tidak kekal. Kenapa? Dan manusianya, iya buktinya 33,5 tahun dia mati toh, hilang. Tapi kebenaran yang di dalam dirinya itu kekal. Nama Yesus yang kekal. Tapi kemanusiaannya yang enggak, ada batasannya. Tetapi yang kekal itu kebenaran yang tertulis. Dan di balik daripada kebenaran itu, kalau bilang balik salah lagi. Di dalam dari kebenaran ada rohnya yang tidak pernah berpisah. Maka itu kita perlu roh. Untuk apa? Roh itu berbicara karunia-karunia. Kalau kita orang karismatik selalu bicara sudah penuh Roh Kudus, pertanyaan saya, mana karunianya? Saya sudah bisa karunia bahasa roh. Ya boleh-bolehlah, saya nggak haram. Maka orang karismatik paling suka kalau di gereja, mari kita berbahasa roh bersama. Itu sebuah anjuran yang keliru sebenarnya. Bahasa roh itu lampiasan isi hatimu kepada Tuhan. Bukan disuruh Pak Bu. Ingat, pendetamu ngajarin seperti itu. Itu kebenaran. Bahasa roh perlu nggak? Perlu bahasa roh. Untuk apa? Bahasa roh itu mengkonsentrasikan jiwamu kepada Tuhan. Maka itu dalam bahasa roh itu hubungan ke atas. Bukan untuk satu ke kiri. Bahasa roh benar nggak sih? Benar.
Tapi seringkali yang benar itu dipergunakan tidak benar. Begitu di depan yang bahasa roh, semua ikut bahasa roh. Akhirnya ditegur sama Tuhan di kisah di 1 Korintus itu. Seru nih pendeta karismatik khotbah begini. Kalau saya pendeta Protestan diusir kali ya. Boleh nggak bahasa? Boleh. Itu hubungan pribadi kamu dengan Tuhan. Bangun. Karena bahasa itu membangun dirimu. Bahasa sana 1 jam. Malah nggak bisa. Baru 2 menit aja udah langsung keluar. Sisir rambutnya 1 jam. Kasih tahu samping kiri kanan. Itu pastor lagi ngomong kita rupanya. Ya kan? Nah ini seringkali saya lihat. Oh pastor kok tahu? Ya saya nggak usah lihat jauh-jauh lah. Lihat di kalangan sendiri. Mana? Ya rumah sendiri aja lah. Berarti di rumah pastor banyak begitu? Enggak banyak sih. Sana sini ada lah yang begitu. Kalau di kaca lebih lama daripada dia di hadapan Tuhan. Wih, pastor sudah buka rahasia rumah tangga. Enggak sih, cuma himbau aja. Khotbah untuk jemaat sekaligus khotbah untuk keluarga sendiri. Setuju kan? Lebih lagi buat diri saya sendiri. Kalau saya punya istri yang luar biasa, selalu mengkritik saya. Mengkritik saya lagi. Mengkritisi saya. Ya, dan dia selalu ingetin saya, kok nggak doa ya? Ya saya doa. Itu di belakang bagian pendukungnya. Saya kencang dia amin. Ganggu dia, kecilin sedikit lah yang, oh ya. Kalau pendoa siapa saya ini orangnya agak dia agak lebih moderat. Kalau saya agak kontemporer. Ya. Bukan kontemporer, konservatif. Kontemporer masih bagus, kalau dia kontemporer. Kalau saya konservatif begitu udah masuk ke area siapapun gak boleh ganggu saya. Istri saya kalau panggil pun saya diamin aja karena saya lagi berdoa. Kalau dia enggak, kadang-kadang ada SMS masuk, dia bisa permisi ya Tuhan, saya baca dulu. Entar dikasih tahu yang ini orang butuh doa loh, ya sekaligus saya masukin. Karena saya dengar, ya gak apa-apa. Pastor buka rahasia, bukan buka rahasia, memang itulah kadang-kadang kita perlu ada kerjasama, yang satu kontemporer, yang satu konservatif. Pastor ngomong apa konservatif dan kontemporer? Konservatif itu adalah orang yang sangat konservasi, yang agak ortodok gitu loh. Kalau udah kristalisasi kepada ilahi, udah diam gak boleh diganggu. Tapi kalau yang kontemporer itu ya ikuti modernisasi lah ya. Kayak hari ini pastor pakai begini, ini kok agak ya kontemplasi juga ya. Artinya kontemporer ya, karena kita menghargai gereja nggak boleh pakai gini, nggak apa-apalah, mau pakai apapun boleh, yang penting hatinya ke atas. Nah itulah sebabnya tadi dikatakan apa, bahwa untuk kebangunan rohani itu berbicara apa, personal, pribadi. Karena roh itu bicara karunia. Karunia apa? Kalau Anda bicara Anda punya roh, karunia melayani. Itulah sebabnya hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Kalau kendor, roh kamu padam. Betul nggak? Roma 12 ayat 11 kan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Pak Bu, layani Tuhan saya seringkali kutip, bukan saja melayani, memang ini pelayanan, tapi ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan manusia. Hubungan satu sama lain yang ada di tengah-tengah kita. Ya ada dancer, ada pemusik. Itu perlu karunia juga. Roh yang menggerakkannya. Nah cukup Pak Bu. Melain Tuhan itu adalah menangkap isi hati Tuhan yang seringkali dikatakan apa? Kehendak Tuhan. Jangan sampai dienyakan sama Tuhan, aku tidak mengenal engkau karena engkau tidak melakukan kehendakku. Kehendak Tuhan cuma satu. Bumi ini jadi muridnya itu aja. Karena bumi ini gelap. Tuhan ingin nyalakan pelitanya di mana-mana. Siapa pelitanya? Tepuk kiri kan kau tuh pelitanya. Kalau kamu cuma diam penuh gereja, iya sih gereja penuh sama kamu, tapi Tuhan perlu pelitanya yang menyala. Oke? Cara pribadi. Itu roh. Nah sekarang kita mesti bicara yang kedua. Kebangunan rohani
Itu yang pertama. Tetapi pertumbuhan rohani itu bicara apa? Komunal. Artinya kalau kita sudah memiliki roh yang menyala, kita nggak bisa diletakkan di bawah gantang. Kalau diambil dari Matius pasal 5 ayat 14, 15, 16 ya. Harus diletakkan kaki dia. Artinya apa? Sebuah komunitas yang disebut gereja. Karena apa? Hadirnya gereja bukan keinginan seorang pendeta. Hadirnya gereja adalah merupakan simbol tubuhnya Kristus. Menjadi pelita buat orang lain. Kita sadar, apakah hadirnya gereja kita bisa jadi berkat buat orang lain? Enggak, sekeliling kita. Kalau belum, kita mesti bertobat. Gereja itu bukan gedungnya, tapi keberadaan manusia-manusianya itu loh. Bisa nggak jadi berkat buat kiri kanan kita? Nah kalau kita mau bertumbuh roh kita, ya tadi itu kan bangun, harus punya hubungan ke atas. Tapi kalau bertumbuh hubungan ke kiri dan ke kanan. Kita lihat di ayat yang ke-23 nih. Wah 23 ini agak sakral nih ya. Ya waktu saya memang sudah selesai, sudah lewat 6 menit, tapi saya mohon Anda sabar beberapa menit ke depan ya. Saya buka satu ayat buat Bapak Ibu. Ini hubungan tentang pertumbuhan rohani. Maksudnya apa nih Pastor? Coba kita baca. Saya tadi pengen baca dari ayat 11 sampai 23, mungkin terlalu panjang. Langsung saja masuk ke 23, ketemu dengan konteksnya, atau 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Kenapa dia berkata kepada raja? Karena Daniel sudah melanggar titah raja. Tapi dia nggak melanggar titah Allah. Dia pertahankan imannya. Karena dia sudah bangun rohnya. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau dia berjalan kepada yang benar, walaupun saat itu dia masuk ke fase ancaman. Biarlah kebenaran yang memerdekakan, kan itu kira-kira. Lalu dia dipersalahkan, lalu dimasukkan ke gua singa, ya, ke dalam sumur singa. Ayat 23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Artinya di hadapan Allah. Karena Daniel sedang berbicara sama Darius. Dia bilang saya tidak salah dengan Allahku. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kebangunan rohani itu kita punya hubungan ke atas. Satu. Kedua, pada saat kita koneksi ke atas, turunlah namanya apa? Karunia roh. Untuk apa karunia roh? Karunia roh itu memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak Allah. Allah, ini Tritunggal. Allah punya kehendak, maka dia kasih kuasa. Kuasa itu berwujud karunia untuk kita. Alkitab katakan, apabila kamu menerima karunia Roh Kudus, maka kamu akan terima kuasa Allah. Udah cukup? Belum. Allah itu berbicara apa? Kuasa. Sekali lagi, Allah berbicara kuasa. Roh Kudus berbicara apa? Karunia. Tetapi di sini dikatakan ada namanya yang kedua, hubungan sesama. Komunitas itu bicara pelayanan. Itulah sebabnya biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah satu sama lain. Jikalau kita tidak melakukan pelayanan ini, kita tidak melakukan kehendak Allah, maka kita bersalah kepada Allah, kita bersalah kepada orang yang seharusnya kita layani. Paham nggak? Dan kita menjadi mangsanya iblis yang dikatakan singa. Kenapa Daniel itu bebas dari mangsa si iblis? Karena dia tidak melanggar titah Allah. Dan yang kedua, dia juga tidak lalai di dalam melayani sesamanya. Mungkin Bapak Ibu sedang bingung, apa yang pastor ngomong. Saya ambil satu contoh.
Contoh sederhana adalah Elia. Tuhan buat suatu kondisi Elia sedang lapar. Maka Tuhan bilang, pergi ke Sarfat. Ngapain sana? Di situ ada seorang wanita yang akan kasih kamu makan. Tuhan perintah loh. Seandainya Elia tidak pergi ke Sarfat, maka dia melanggar titah Allah. Dan dia akan dimakan sama singa. Paham ya? Tetapi karena dia tahu bahwa Allah suruh dia ke Sarfat, dia tidak bertanya Sarfat itu apa. Dia pergi karena Tuhan yang perintah. Sampai ke Sarfat, Tuhan bilang ketemu seorang wanita. Saya bilang keren loh Tuhan kita. Keren banget. Yang dijumpai wanita yang sudah saat finish yang mau mati. Elia bilang sama wanita Sarfat itu, hei wanita Sarfat, apakah Elia tidak lihat wanita Sarfat itu adalah dalam kondisi miskin, kering kelontang? Lihatlah manusia kok dia, apalagi dia nabi. Tapi itu yang dia tidak mau tahu. Maka saya istilahkan itu adalah dia punya karunia, namanya apa? Karunia, saya bilang ini orang tidak punya perasaan. Ya dia punya perasaan, ya. Jadi dia bilang sama wanita Sarfat, buatlah aku makan. Terus wanita Sarfat bilang apa? Tuanku, aku ini sebuah segenggam tepung. Ketika aku pulang olah tepung ini, kami makan yang terakhir sehingga kami mati. Bayangkan, inilah misinya Tuhan. Perhatikan ya bahasa saya ya. Ini misinya Tuhan. Mungkin pada saat waktu dia ngomong gitu lalu Elia bilang, wah kalau gitu sorry saya salah alamat. Saya dia tetangganya punya perusahaan properti. Minimal salah satu rumah saya bisa makan. Kan gitu loh. Sorry ya yang punya properti sini. Ini kan namanya ilustrasi. Ya kan. Nyasatannya sendiri. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia tetap tidak mau ke properti karena Tuhan tidak suruh dia ke properti. Dia jalankan mandat ilahi. Dia datang ke wanita Sarfat. Buatkan aku segenggam. Lalu wanita Sarfat itu pulang ke rumah. Kemudian dia melakukan tugas ilahi. Apa yang terjadi Pak Bu? Alkitab kan tempayan dengan tepung dan minyak tak kehabisan. Mungkin Bapak Ibu dengar kata-kata ini, Anda berpikir saya sedang jebak. Saya sedang mengajar. Saya tidak sedang menghakimi. Nah inilah dikatakan bahwa dia tidak bersalah kepada Tuhan dan tidak bersalah kepada sesama. Dia gak salah kepada untuk Elia ya. Dia gak salah kepada Tuhan. Karena Tuhan perintahkan dia datang kepada wanita Sarfat. Kalau saja dia tidak berani untuk mengatakan kepada wanita Sarfat, dia tidak berani mengambil, mengkolek persembahannya, maka wanita Sarfat akan mati. Karena segenggam itu dia akan mati. Maka sebagai Elia berkata, saya tidak bersalah kepada Tuhan. Saya juga tidak bersalah kepada engkau wanita Sarfat. Itu buat Elia. Sedemikian juga wanita Sarfat. Dia juga akan berkata, saya tidak bersalah kepada Tuhan. Sebab karena ada seorang hamba yang kau utus buat aku. Dan saya juga bersalah kepada hambamu Tuhan. Kalau enggak dia juga mati karena dia juga lapar. Aku berbagi, maka aku ngalami keajaiban senantiasa tanpa henti-hentinya. Pak Bu, gereja nafas ilahi adalah misi. Itulah sebabnya gereja dibutuhkan punya hati misi, roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang hadir hari ini di tempat ini, saya berdoa. Sesi yang kedua ini, masih ada sesi berikutnya karena kita mau mengakhiri tahun 2022, mandat ilahi harus kita selesaikan. Saya tidak mau Bapak Ibu ngalami roh yang padam, roh yang redup. Perjalanan kita masih jauh. Kondisi sedang menuju pada kondisi yang sangat menegangkan. Tetapi orang yang rohnya menyala-nyala, sebagaimana firman Tuhan hari ini katakan, percayalah, sekalipun kondisi kita seperti wanita Sarfat,
Kalau kita tidak bersalah kepada Tuhan dan tidak bersalah kepada orang lain, maka engkau akan bebas dari ancaman kegelapan. Maksudnya apa? Tuhan punya perintah, mandat ilahi, amanat agung. Di luar sana ada banyak orang yang menjerit membutuhkan Tuhan. Siapa yang bisa menjerit kepada Tuhan jikalau kita tutup telinga dengar kebenaran dan tutup mulut untuk beritakan buat dia? Gereja harus menjadi corongnya Tuhan. Nafas ilahi bisa nyampe kepada mereka. Kalau gereja berhenti, mereka akan mati. Dan pada saat Kristus datang, dia akan bertanya. Dia tidak bertanya berapa banyak uang yang kau kumpulkan. Tidak salah punya uang. Tapi dia bertanya berapa yang kau muridkan. Akhir dari perkuliahan saya ada satu kesaksian. Saya punya beberapa teman, hari-hari ini orang-orang ini luar biasa. Salah satu Johnny Andrian. Anda tahulah kalau saya sebut namanya. Jeffrey Rahman, Anda tahulah ya. Nah, saya nggak usah cerita yang lain, saya cerita Johnny Andrian. Dia seorang pengusaha. Jeko itu ratusan, bahkan kalau udah bisa 400-an ada di dunia di mana-mana. Termasuk dia punya salon, dia punya pabrik kosmetik dan sebagainya. Dan istrinya sekarang tahu apa? Dia bilang, kesaksiannya bagus. Jadi kami dulu sama-sama di Jordan, di Jakarta. Apa sih kurang? Dia cuma bilang, saya kurang memuridkan. Sehingga di usia, ya 60-an sih usia, mereka membentuk tim, pergi ke daerah, pergi kemana untuk memuridkan. Terus bertanya, apakah dia punya waktu? Punya perusahaan begitu banyak. Dia bilang, ketika aku percaya Tuhan dan aku tahu Tuhan sediakan saya orang-orang yang lebih hebat dari saya mengelola perusahaan saya. Tuhan lebih hebat memanage perusahaan saya, lebih hebat mengkapitalisasi, artinya menguatkan soal finansialnya. Saya akan pergi kemanapun Tuhan suruh. Sampai hari ini Pak Bu, sudah 30 sekian tahun kami tidak pernah ketemu dan dia tetap masih melayani Tuhan. Bahkan kita tidak pernah dengar Jeko itu shutdown. Dia tetap berjaya di mana-mana. Orang yang cinta Tuhan bukan sekedar di gereja banyak kelihatan. Tapi orang cinta Tuhan, dia bisa menyerahkan finansialnya, menyerahkan hatinya, menyerahkan tenaganya. Saya dorong Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu gak punya waktu, bilang sama Tuhan. Minimal di buku AA catat nama-namanya. Ada seorang bapak bersaksi, dia bilang begini, dia lagi tidur malam, karena memang kami suka ngajarin, ya kita ada catatan kan, tahun ini kita punya komitmen 1 jiwa, catat nama-namanya, dia catat namanya, dia berdoa. Tengah malam Tuhan bilang, teleponin dia itu 1 orang, doa mau, telepon kurang. Bangun pagi, Tuhan kasih tahu, ada rasa sih pengen ketemu, tapi diabaikan juga. Karena sibuk, ada proyek sana, proyek sini, terbang sana, terbang sini, makan sana, makan sini. Terlalu banyak kesibukannya. 2 hari kemudian dia dapat WA, orang tersebut sudah meninggal. Pak Bu, saya sering kali bilang sama istri saya, sama anak saya, 1 hari jenazah kita akan diletakkan dan dilihat oleh orang banyak. Semua orang akan berkata. Saya ingat Om Yos kemarin. Jenazahnya almarhum diletakkan. Satu persatu para pendeta senior. Dia bilang gini. Saya salut dengan satu manusia ini. Di usia lanjut dia bangkit. Seharusnya dia sudah pensiun. Ketika dia tanya anaknya satu persatu. Semua bilang saya salut sama papa saya. Dia di usia lanjut, dia menjalankan, dia pendeta. Dan saya tidak bicara pendeta, saya bicara kita semua. Bagaimana terhadap kita? Mungkin kita saya nggak akan pernah mati. Nggak usah kita berpikir. Saya cuma ajak Anda melihat 1 hari jenazah kita diletak, lalu ditanya sama teman-temannya. Bagaimana tahu orang? Ini orang. Ke gereja aja bolong-bolong, online aja. Lama-lama jadi on. Misi didengar tapi dipisingin. Uang sih banyak. Apakah jadi saksi?
Pernah nggak Bapak berpikir begitu, Bapak Ibu berpikir? Kalau saya berpikir, seandainya saya diletakkan di sini, lalu Jumat bilang, waduh Babe hanya bisa khotbah aja tuh. Betapa sedihnya saya meninggal. Belum dihakimi, saya sudah dihakimi sama jemaat. Tapi pada saat diletak, mungkin anak-anak saya diminta komentar. Anak yang pertama akan bilang, ya karena memang saya udah gak tinggal sama papa. Tapi saya tahu papa dari dulu bagaimana dia melayani Tuhan. Tapi yang tinggal sama papa masih ada kan? Ditanya gimana papamu? Wah tiap pagi tiap malam saya dengar berisik kamarnya. Apa? Ya memang kami menyembah. Kami tahu bahwa kami dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Buat apa? Karena jemaat Tuhan dibutuhkan di luar sana masih banyak. Kalau kami berhenti, jemaat berhenti, yang sana masalah. Itulah sebabnya saya selalu dorong jemaat Tuhan. Mari bangun rohmu. Supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kita akan beritakan Injil kepada kiri kanan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Saya tidak suruh Bapak jadi penginjil, jadi pendeta. Enggak. Tapi catat nama-nama, doakan. Ketika Bapak Ibu didorong oleh Tuhan, layani. Memang ini kalau saya minta kesaksian dari beberapa PK, beberapa anak Tuhan itu banyak. Hari-hari ini kita baptis terus. Dari awal, dari Maret sampai hari ini sudah hampir mencapai 200-an orang yang kita muridkan Pak Bu. Siapa yang melayani? Karena Bapak Ibu. Yang belum, ayo ambil tanggung jawab. Kedewasaan iman, kedewasaan rohani, perjuangan rohani itu adalah tanggung jawab. Bukan hanya ke gereja, tapi tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.